Pada suatu hari, di sebuah apotek, datanglah seorang pria dengan gelisah sambil sesekali menggaruk-garuk kepalanya. Selamat siang, selamat datang di Apotek Kasih Ibu. Saya Meliana Sari selaku apoteker yang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Selamat siang, Mbak. Jadi gini, Mbak. Kepala saya ini ketombean sudah 2 minggu lebih. Gatel banget. Saking gatelnya di tempat umum aja saya garuk-garuk kepala terus. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Nina, selaku asisten apoteker yang bertugas pada hari ini. Boleh tolong dibantu menyebutkan nama, usia, dan alamat masnya, supaya kami dapat mendata identitas dari masnya. Oh iya, boleh, Mbak. Nama saya itu Jono Sumarno. Usia saya 20 tahun. Alamat saya di Jalan Bebek nomor 100 Jakarta Timur. Oke, baik, Mas Yana. Terima kasih karena sudah menyebutkan identitasnya. Pasien yang bernama Jono ini masih menggaruk-garuk kepalanya. Aduh, gatel banget ya, Mas. Iya nih, Mbak. Ampun deh. Baik, tadi Masnya menyebutkan sedang mengalami ketombe sehingga harus garuk-garuk kepala terus ya. Sampai di tempat umum pun garuk-garuk. Kalau boleh tahu, Masnya bekerja sebagai apa ya? Dan bisa dideskripsikan bagaimana lingkungan tempat Masnya bekerja? Pekerjaan saya itu sebagai Gojek, Mbak. Lingkungan kerja saya ya selalu di luar, mengantar penumpang ke sana kemari. Saya juga sering mengantar penumpang di Jakarta Pusat, seperti Sudirman, yang mengharuskan saya untuk memakai helm terus-menerus. Apakah itu berpengaruh ya, Mbak? Tetapi kan saya tuh rajin keramas loh, Mbak. Apoteker yang bertugas pada hari itu mulai menemukan titik permasalahan Mas Jono perihal ketombe di kepalanya. Oke, baik, Mas Yana. Apakah sebelumnya pernah menggunakan shampoo anti ketombe ataupun obat-obatan untuk mengatasi masalah ketombenya, Mas? Saya sudah pakai shampoo anti ketombe, Mbak. Tapi shampoo yang saya pakai sampo yang dijual di warung-warung gitu aja, Mbak. Dan saya juga sudah beberapa kali berganti merek shampoo ketombe. Tapi belum ada yang cocok. Kalau untuk obat, saya belum pernah mencoba sama sekali, Mbak. Apoteker mulai menganalisis dan mengidentifikasi apa saja yang dialami oleh pasiennya. Baik, untuk gatalnya di seluruh bagian kulit kepala atau hanya di bagian tertentu saja, Mas Yono? Di seluruh bagian kulit kepala saya gatal semua, Mbak. Baik, Mas Jono berarti seluruh kulit bagian kepalanya gatal ya? Selain gatal, apakah Mas Jono juga merasakan panas pada kulit kepala, Mas? Tidak, Mbak. Saya hanya merasakan gatal saja. Oh, hanya gatal saja ya, Mas. Kemudian apakah didapati adanya serpihan kulit mati dan juga terasa bersisik kulit kepalanya, Mas? Nah, iya, Mbak. Terkadang saya nemu tuh serpihan putih kulit mati kayak gitu. Baik, Mas Jono. Apakah kulit kepala Mas Jono juga berminyak? Mas Jono mulai meminta rekomendasi kepada apoteker untuk menangani permasalahan terhadap kepalanya. Betul, Mbak, berminyak. Padahal seperti yang saya bilang tadi, saya tuh rajin keramas. Kira-kira apa ya, Mbak, yang dapat memberikan kepada saya obat atau shampoo yang bagus untuk mengatasi permasalahan ketombe ini? Oke, baik. Sebelumnya apakah Mas Jono ini punya alergi terhadap obat tertentu? Nggak ada, Mbak. Saya nggak punya alergi apapun. Apoteker sudah mulai menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dijelaskan cukup detail oleh pasiennya. Baik, berdasarkan dari permasalahan yang sudah dijelaskan oleh Mas Jono tadi ya, jadi permasalahannya hanya gatal-gatal saja, kemudian didapati adanya serpihan kulit mati. Nah, karena itu kami merekomendasikan obat ketombe yang dimana obat ini dapat berfungsi untuk mengatasi ketombe. Nah, obat ini kandungannya yaitu ketoconazole sebanyak 2%. Fungsinya sebagai anti jamur karena kan faktor penyebab dari ketombe itu pertumbuhan jamur melebihi batas normal ya, Mas. Rambut juga tadi kan berkeringat dan lembab. Nah, hal ini dapat menimbulkan ketombe dan gatal-gatal. Selain itu, karena Mas Jono sudah pernah mencoba untuk menggunakan sampo anti ketombe, tetapi ketombe ini tidak sembuh-sembuh, karena itu kami merekomendasikan obat ini.
Apoteker dan asisten apoteker mulai menjelaskan mengenai dosis dan cara pemakaian obat yang diberikan tersebut. Untuk dosis pemakaian dari obat ini yaitu digunakan 2 kali dalam seminggu ya, Mas. Kemudian untuk cara penggunaannya sama seperti shampoo biasa ya. Jadi dioleskan di kulit kepala yang sudah dibasahi oleh air, dipijat-pijat dan dibiarkan selama 3-5 menit. Lalu baru dibilas oleh air. Jika dalam pemakaian obat ini ketombe Mas sudah hilang, Mas Jono bisa kembali menggunakan shampoo yang biasa Mas gunakan. Wah, baik, Mbak. Ya, baik. Apakah informasi yang kami sampaikan sudah cukup jelas, Mas? Sudah jelas sekali, Mbak. Saya sebagai pasien dapat memahami dengan jelas dari apa yang sudah Mbak jelaskan mengenai obat ketomet ini. Apoteker dan asisten apoteker meminta Mas Jono menjelaskan kembali untuk memastikan apakah Mas Jono sudah benar-benar paham terhadap obat yang akan digunakannya. Baik, Mas Jono, jika sudah jelas, bisa tolong dijelaskan kembali mengenai obat tersebut? Baik, Mbak. Ini ada obat ketomet untuk mengatasi ketombe saya. Digunakan 2 kali sehari, 2 kali dalam seminggu. Cara penggunaannya sama dengan memakai shampoo pada umumnya. Jika ketombe saya sudah hilang, pemakaian boleh di-stop atau diberhentikan, Mbak. Oke, baik. Mas Jono sudah cukup paham ya. Apakah obat ini ada efek sampingnya, Mbak? Kalau untuk efek samping, bisa saja obat ini terasa gatal dan panas ya, tetapi efek sampingnya ini ringan. Tapi, jika dirasa adanya iritasi, maka harus segera dihentikan penggunaannya dan harus segera diperiksakan ke dokter. Baik, Mbak. Kalau untuk cara penyimpanannya, bagaimana ya? Untuk penyimpanannya, simpan di kotak obat ya, Mas. Hindari juga terkena cahaya matahari secara langsung. Apakah ada yang ingin Mas Jono tanyakan lagi? Asisten apoteker mulai menuliskan kertas catatan yang berisi resep obat ketomet tersebut, dosis, cara pemakaian, dan komposisinya. Wah, baik, Mbak. Sudah cukup. Terima kasih karena sudah melayani saya dengan sepenuh hati dan sangat ramah. Baik, sama-sama Mas Jono. Semoga lekas sembuh ya. Kertas yang berisi catatan resep tadi diberikan kepada Mas Jono oleh asisten apoteker. Oh iya, untuk pembayaran obat ini, apakah di sini juga ya, Mbak, dibayarnya? Untuk pembayarannya bisa di kasir ya, kasirnya ada di pojok belakang. Baik, Mbak. Sekali lagi, terima kasih banyak. Mas Jono pun berjalan ke arah kasir. Siang, Mas. Ada yang bisa saya bantu? Ini, Mbak, saya mau membayar obat anti ketomet ini. Ada ketomet yang sudah direkomendasikan oleh apoteker dan asisten apoteker. Baik, boleh lihat kertas resepnya, Mas? Ini, Mbak. Oke, baik. Ini ada obat ketomet untuk mengatasi anti ketombe ya, Mas. Untuk harga obat ini yaitu totalnya 49.900 ya, Mas. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditambahkan, Mas? Saya ingin membeli minyak kayu putih. Apakah ada, Mbak? Baik, untuk minyak kayu putihnya yang ukuran berapa mili ya, Mas? Yang sedang-sedang saja, Mbak. Yang 60 mili. Oke, Mas. Ditunggu ya. Kasir mengambil minyak kayu putih yang Mas Jono minta. Ini untuk minyak kayu putihnya, Mas, yang ukuran 60 mili tersedia ya, Mas. Harganya 20.000. Jadi totalnya berapa ya, Mbak? Baik, untuk total keseluruhan dengan obat ketomet ini totalnya jadi 69.900 ya, Mas. Mas Jono mengeluarkan duit dari dompetnya. Ini, Mbak, uangnya. Ditunggu ya, Mas, untuk kembaliannya. Baik, Mbak. Ini, Mas, kembaliannya. Baik, terima kasih banyak ya, Mbak. Sama-sama, semoga cepat sembuh ya, Mas.
Mas Jono pun kembali pulang ke rumahnya dengan membawa obat ketombe yang sudah diberikan oleh apoteker si ibu, dan berharap bahwa ia akan lekas sembuh dengan permasalahan ketombenya itu.